PPSP. Kita sekarang sering mendengar itu. 4 huruf tapi mengandung makna yang luar biasa. Apa itu PPSP? PPSP adalah suatu percepatan pembangunan sanitasi permukiman. PPSP merupakan suatu konsep. Konsep bagaimana kita membangun sanitasi permukiman dengan cara terintegrasi mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pertanyaannya, apakah dulu kita tidak melakukan itu? Dulu kita tidak melakukan. Mungkin sudah melakukan, tapi integrasi ini yang penting. Karena apa? Karena pelaku utama daripada sanitasi adalah masyarakat. Dan kita tahu bahwa siapa yang bisa menggerakkan masyarakat adalah pemerintah kota dan kabupaten. Nah, untuk itulah maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten bersama-sama ingin membangun itu. Nah, kalau kita sekarang sudah mempunyai suatu konsep PPSP, bagaimana kita mengawal konsep itu supaya sasaran tercapai? Supaya bagaimana masyarakat bisa kita gerakkan untuk membangun sanitasi mereka. Bagaimana masyarakat bisa sadar pentingnya sanitasi. Bagaimana kita bisa membangun masyarakat generasi yang berkualitas dengan sanitasi yang baik. Walaupun perangkatnya lengkap. Walaupun infrastruktur kita bangun dengan teknologi yang canggih. Tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengawal. Jadi semua sangat tergantung daripada siapa sebenarnya yang memainkan itu. Siapa yang sebenarnya yang berperan di dalam pelaksanaan itu. Untuk itulah maka penting artinya tata kelola. Jadi mari kita akan bahas bagaimana tata kelola percepatan pembangunan sanitasi permukiman atau PPSP ini. Tadi saya sampaikan bahwa PPSP merupakan suatu program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat sampai daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan juga non-pemerintah di seluruh tingkatan. Kenapa? Karena pelakunya masyarakat. Juga ada mitra swasta. Semuanya itu adalah para pelaku dan itu harus terintegrasi. Nah, konsep inilah yang kita kembangkan. Dengan harapan bahwa dengan konsep ini maka sasaran bisa tercapai secara cepat. Namanya percepatan. Kemudian, pasti kita bertanya, siapa dan apa sebenarnya peran daripada pelaksana-pelaksana itu? Kita tahu bahwa pelaksana program PPSP meliputi seluruh tingkatan, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Nah, apa tugas mereka? Tingkat pusat. Pusat lebih terkonsentrasi, terfokus kepada pengaturan, pengembangan, dan monitoring evaluasi daripada program. Ini tingkat pusat. Apa tugas provinsi? Provinsi lebih kepada mengkoordinasikan, fasilitasi, dan monitoring pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Di tingkat kota dan kabupaten yang ada di wilayah provinsi itu. Sedangkan pelaku utama di sini adalah tingkat kota kabupaten. Sebenarnya ditegaskan dalam peraturan otonomi daerah, langsung melaksanakan program PPSP. Jadi, seluruh pembangunan yang ada, muaranya ada di tingkat kabupaten kota. Kenapa demikian? Ya, karena pelayanan masyarakat di tingkat kota kabupaten. Jadi tidak bisa pemerintah provinsi, pemerintah pusat melakukan itu. Pejabat publik hanya ada di tingkat kota dan kabupaten, yang mereka punya masyarakat dan bisa menggerakkan masyarakat. Dan mereka harus memberikan fasilitasi, pelayanan sanitasi kepada masyarakat. Siapa sebenarnya penanggung jawab di tingkat pusat? Penanggung jawab program percepatan pembangunan sanitasi adalah tim pengarah pembangunan air minum dan sanitasi, karena terkait juga antara air minum dan sanitasi ini. Terdiri dari unsur-unsur pimpinan di Direktorat Jenderal Pencerat Eselon 1 dari beberapa kementerian yang memiliki keterkaitan tugas dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Antara lain, Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, dan masih ada beberapa kementerian lain yang terkait dengan itu
dikaitkan dengan tugas dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Koordinator program PPSP adalah kelompok kerja air minum dan penyediaan lingkungan nasional yang terdiri dari pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 dari unsur Direktorat Jenderal yang diwakili oleh masing-masing tim pengarah. Ini. Kemudian, ada tim pengelola harian, adalah unsur pelaksana tingkat pusat yang langsung mengelola pelaksana harian program PPSP. Siapa sebenarnya tim pengelola harian tersebut? Ada suatu unit, yaitu program manajemen unit, yang membawai beberapa 3 unit pelaksana program atau PIU, yaitu advokasi dan pemberdayaan, kelembagaan dan pendanaan, dan kemudian yang satu lagi adalah masalah teknis. Jadi 3 PIU harus kompak bekerja sama untuk membangun, mengimplementasikan suatu konsep bagaimana kita membangun sanitasi, percepatan sanitasi yang berkelanjutan, yang betul-betul bisa mengangkat, bisa menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama di dalam pelaksanaan program ini. Tugas PMU pusat, tugas PIU yang ada di pusat, itu lebih banyak bagaimana mendorong unit-unit yang ada di tingkat provinsi. Itu yang dilakukan. Untuk menjamin kualitas produk dokumen PPSP, di tingkat pusat telah dibentuk suatu tim panel review yang bertugas melakukan supervisi penilaian kualitas dokumen, baik buku putih, strategi sanitasi kota ataupun kabupaten, serta memorandum program sanitasi. Ini semua dilakukan review. Tapi bagaimana cara mereview? Apakah ditangani sendiri oleh pusat? Oh bukan. Kalau itu tangani pusat, kita berarti tidak membangun kompetensi tingkat kota kabupaten. Tidak melakukan suatu sistem manajemen yang baik. Jadi kita ingin tingkatkan juga peran daripada pemerintah provinsi. Kita ingin tingkatkan itu dengan cara kita berikan advokasi, kita berikan dukungan, kita berikan sosialisasi, dan kemudian kita berikan juga kewenangan. Itu yang penting. Kewenangan provinsi untuk bisa melakukan evaluasi atau review daripada laporan-laporan tersebut. Sehingga dengan demikian maka yang dilakukan oleh Pokja Provinsi adalah melakukan suatu pengecekan, evaluasi berdasarkan instrumen penilaian kualitas yang telah dijadikan pedoman dari PMU maupun PIU. Jadi itu adalah sistematika bagaimana kita menjamin kualitas dan bagaimana kita melakukan evaluasi atas laporan-laporan masuk. Terus kemudian pasti kita bertanya, bagaimana sebenarnya proses penilaian dokumen PPSP itu? Harus kita nilai. Ada yang baik, ada yang kurang, ada yang bagus. Yang bagus kita tingkatkan, yang kurang kita perbaiki. Yang masih rendah harus kita bangun lagi. Karena ini prosesnya adalah pembangunan, membangun masyarakat, membangun sumber daya, membangun manusia. Harus terus-menerus kita lakukan. Hasil penilaian Pokja Provinsi yang telah disupervisi oleh tim panel pusat, disampaikan kepada seluruh kabupaten kota, untuk menjadi perhatian dalam penyempurnaan dokumen tersebut. Kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut, disiapkan juga sistem helpdesk. Jadi, bagaimana kita adakan suatu sistem diskusi yang intens, yang merupakan salah satu bentuk alternatif komunikasi. Karena komunikasi adalah kunci keberhasilan daripada sistem ini. Bagaimana kita mengawal, bagaimana kita monitor. Sistem kelembagaan ini perlu komunikasi. Dalam rangka mengelola PPSP, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kota kabupaten. Untuk itulah maka, bagaimana kita membangun sistem informasi, bagaimana kita bisa membangun sistem komunikasi, itu penting dalam rangka bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan daripada konsep ini. Bagaimana sebenarnya penyelenggaraan program di tingkat provinsi itu? Sesuai dengan ketentuan kelompok kerja AMPL yang dituangkan dalam pedoman penyiapan kelembagaan dan indikasi kegiatan PSP daerah. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Sekarang posisi provinsi bagaimana?
Apakah mereka sudah membentuk suatu kelompok kerja? Kalau sudah ada, itu kita perkuat. Tapi kalau belum ada, mari kita bangun. Sudah ada, tapi lingkupnya terbatas. Oh, kita lengkapi. Jadi sebenarnya ada fleksibilitas. Yang penting adalah kita ingin memberdayakan, kita ingin memperkuat unit kerja ataupun organisasi yang sudah terbentuk di tingkat provinsi itu supaya lebih padat. Tapi yang penting bagaimana itu bisa unit itu ada di daerah, ada di tingkat provinsi, dan bagaimana itu kita perkuat ataupun itu bisa kita tingkatkan lagi. Ya. Kemudian apa peran Pokja provinsi? Ya. Peran Pokja provinsi diharapkan mereka dapat berperan sebagai koordinator, ya, mengkoordinasikan itu, masalah pengelolaan program, dan memberikan advokasi, fasilitasi, penyedia input strategis atau advisor, serta pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPSW di tingkat provinsi. Itu. Sehingga dengan demikian peran mereka jelas dan bisa memberikan masukan kepada kota dan kabupaten. Kunci keberhasilannya adalah kompetensi daripada Pokja provinsi. Itu yang paling penting. Bagaimana mereka bisa memberikan advis, bagaimana mereka bisa memberikan saran, pendapat, masukan, perkuatan kepada kota dan kabupaten. Kalau mereka tidak punya kompetensi, kalau provinsi tidak punya kompetensi, itu adalah pusat yang harus bertanggung jawab. Karena pusat tidak memberikan kewenangan itu atau belum melakukan advokasi kepada pemerintah provinsi. Jadi inilah yang kita sebut dengan sistemik. Jadi penanganan sanitasi tidak bisa dilakukan hanya setempat. Saling terkait, antar kementerian, antar lembaga, antar tingkatan, mulai dari pusat dan sampai ke daerah. Kemudian, bagaimana dengan tingkat kota dan kabupaten? Mereka merupakan pelaku-pelaku utama. Justru muara-muara daripada implementasi PPSP ini adalah di kota dan kabupaten. Untuk kota kabupaten, seperti halnya di tingkat provinsi, pengelolaan pelaksanaan PPSP di tingkat kota dan kabupaten diarahkan untuk dikoordinasikan oleh Pokja yang sudah ada. Apa itu AMPL? Apa itu sanitasi kabupaten atau kota? Ataupun unit lain yang ada di tingkat kota kabupaten. Jangan sampai kita membangun sesuatu yang tumpang tindih, akhirnya terjadi duplikasi. Tapi yang sudah ada wadah itu, mari kita lihat wadah itu. Apakah sudah memenuhi kriteria? Apakah cakupannya juga melayani masalah sanitasi? Sehingga dengan demikian, lembaga-lembaga yang ada di tingkat kota kabupaten itu bisa berkelanjutan. Itu harapannya. Jangan dibangun sekarang, tahun depan bubar. Jangan. Itu harus terus-menerus dilakukan. Dan kalau mereka sudah selesai menyusun suatu laporan-laporan atau pedoman-pedoman atau buku-buku yang terkait dengan PPSP, baik buku putih, baik strategi sanitasi, baik membangun program, terus tahun depan selesai? Oh tidak. Setiap tahun semua dokumen harus dilakukan review. Karena ketika itu sudah dilaksanakan sebagian daripada program, maka pada tahun berikutnya yang namanya buku putih sudah berubah. Kondisi existing sanitasi sudah berubah. Dan itu harus dilakukan review. Dan kemudian harus juga dipikirkan bagaimana rencana ke depannya. Bagaimana strategi ke depan harus dimasukkan dalam SSK yang baru. Dan untuk itu bagaimana kita jabarkan dalam program memorandum, kapan itu ditingkatkan, siapa yang melaksanakan, berapa sumber dananya, dan bagaimana kesiapannya. Masalah master plan-nya, studi kelayakannya, detail desain, dampak lingkungan, dan dokumen-dokumen lainnya. Atau itu semua adalah suatu rencana yang perlu dilaksanakan untuk mendukung terrealisasinya pembangunan sanitasi yang berkelanjutan. Jadi, kami sampaikan lagi bahwa tugas daripada organisasi di tingkat kota kabupaten ini terus-menerus harus dilakukan. Kelompok kerja yang ada, Pokja, dia tidak berhenti setahun, tapi terus-menerus setiap tahun mereka melakukan review dan meningkatkan
penanganan sanitasi yang ada. Dan kita tahu sanitasi 3 di sini, air limbah, sampah, dan drainase. Pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan juga sistem penanganan drainase. 3-tiganya itu harus masuk. Kalau belum ada, kita tambah. Kita perkuat. Sudah ada tapi masih terbatas, ya, kita tingkatkan. Mereka mengkoordinasikan segala hal yang menyangkut pelaksanaan PPSP di wilayahnya. Itu. Artinya apa? Kalau kita ingin membangun sanitasi di suatu kota atau kabupaten, kita tidak bisa hanya sebagian kecil. Kita harus buat suatu konsep yang menyeluruh. Satu kota, semuanya, wilayahnya, boundary kota itulah harus kita lihat. Bagaimana kita mengatasi sistem sanitasi. Bagaimana kita merancang pembangunan air limbah yang ada. Baik itu sistem komunal, baik itu sistem individual, maupun sistem offset atau terpusat. 3-tiganya itu harus dituangkan di dalam bentuk skenario strategi penanganan air limbah. Pengelolaan sampah, itu kita harus pikirkan juga. Bagaimana kita menangani sampah? Bagaimana kita mengurangi timbulan sampah dari hulu? Konsep-konsep 3R, bagaimana kita kembangkan? Bagaimana itu sistem pengumpulan di TPS? Bagaimana itu pengangkutan ke TPA? Dan bagaimana kita bisa mengolah TPA dengan benar? Sesuai dengan aturan yang ada, harus dengan sistem sanitary landfill. Itu semuanya merupakan PR besar. Itu semua merupakan suatu tugas dari pemerintah kota dan kabupaten untuk membangun sanitasi yang berkelanjutan. Kalau yang merencanakan tidak ngerti, jangan ditanya hasilnya. Hasilnya pasti salah. Karena yang merencanakan tidak tahu. Dia tidak tahu salahnya di mana. Itu penting. Bahwa di setiap kota kabupaten harus ada tenaga-tenaga yang menguasai di bidang sanitasi. Tenaga-tenaga yang ada itu bisa direkrut ataupun dari yang lama itu diadakan suatu pelatihan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting sekali. Kalau ada mutasi-mutasi, yang baru harus dilakukan pelatihan. Dan ini menurut saya kunci keberhasilannya di sini. Tanpa adanya suatu pelatihan, tanpa adanya suatu peningkatan kemampuan mereka di bidang sanitasi, niscaya apa yang kita bangun nanti kemungkinan tidak akan bisa berkelanjutan. Karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Nah, untuk itu, kita akan membantu dengan tenaga-tenaga pendukung. Unit pendukung. Unit pendukung inilah yang diharapkan bisa memacu, bisa membantu, bisa memberikan advice kepada Pokja, baik tingkat provinsi, tingkat kota, dan kabupaten. Siapa yang akan menempatkan? Pemerintah pusat punya kewajiban untuk membantu itu. Jadi pemerintah pusat menempatkan unit pendukung di daerah yang ditujukan untuk mendorong kelancaran pelaksanaan PPSP di daerah-daerah yang sedang berada dalam tahap penyusunan rencana strategis sanitasi. Itu. Siapa itu? Itu adalah tenaga-tenaga yang profesional. Ada tahapan-tahapannya. Unit pendukung di tingkat provinsi adalah tenaga ahli. Atau bisa juga fasilitator. Mereka harus punya suatu kemampuan. Tidak hanya dia menguasai bidang teknis, tidak hanya menguasai bidang sistem, tapi mereka juga harus bisa memberikan motivasi. Mereka harus mendorong, dan mereka harus bisa memberikan transfer ilmunya. Kalau fasilitator tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa memberikan transfer ilmu yang ada pada dirinya, maka tidak berjalan sistem itu. Proses pembelajaran terhenti. Untuk itu maka di dalam penanganan PPSP ini, yang menyusun laporan-laporan tadi, yang menyusun buku putih, strategi sanitasi, program memorandum, itu semua adalah Pokja. Adalah bagian daripada lembaga yang ada di tingkat kota dan kabupaten. Bukan oleh konsultan, bukan oleh provinsi, dan bukan dari pusat. Dan bukan juga fasilitator atau unit pendukung, bukan. Unit pendukung tugasnya adalah dia mendorong, memfasilitasi. Itu tugasnya. Tapi kalau
Pokja tidak mampu menghasilkan buku putih, Pokja tidak mampu menghasilkan strategi sanitasi, ataupun Pokja tidak mampu menghasilkan memorandum program, maka kinerja daripada tenaga fasilitator ataupun tenaga ahli itu dikatakan jelek. Tuh. Jadi ketika kita menilai bagaimana penilaian terhadap kinerja para unit pendukung, baik itu tenaga ahli maupun fasilitator, mereka harus bisa mendorong, membangun, menggerakkan Pokja untuk menyusun laporan. Kalau sampai tidak bisa, berarti mereka bukan fasilitator. Mereka hanya tenaga biasa saja. Di tingkat kabupaten kota adalah tenaga ahli fasilitator, teknis, dan non-teknis. Berkedudukan di mana? Kedudukannya mereka harus di kantornya Pokja, kota dan kabupaten. Tidak boleh mereka tinggal di provinsi, tidak boleh. Dia hari-hari harus duduk bersama dengan Pokja. Hari-hari dia memberikan advis. Dia hari-hari harus memberikan transfer ilmunya. Itu. Mendampingi, sistem pendamping, menggerakkan. Kalau misalkan ternyata frekuensinya menurun, dia bertugas untuk bagaimana dia mendongkrak itu. Supaya dia bangkit dan dia bisa meningkatkan kinerjanya Pokja. Itu. Kemudian, peran tenaga ahli fasilitator tersebut adalah untuk memberikan fasilitasi teknis, non-teknis kepada Pokja dan kabupaten kota dalam mendorong Pokja dalam melaksanakan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pembangunan, sanitasi di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Itulah maka penting sekali arti daripada unit pendukung, tenaga ahli atau fasilitator. Saya boleh sampaikan bahwa mereka adalah pelaku kunci. Siapa pelaku kunci? Unit pendukung, fasilitator, tenaga ahli, dan Pokja. Pelaku kunci. Siapa pelaku utama? Masyarakat. Jadi tanpa adanya pelaku kunci, maka pelaku utama tidak akan bisa melaksanakan itu. Nah, ini semua sistem ini kita bangun. Gitu ya. Pada prinsipnya, untuk dukungan eksternal dilakukan untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun daerah berdasarkan identifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan. Itu. Bagaimana sebenarnya dukungan itu? Hanya satu. Boleh mereka berkontribusi. Boleh mereka mendukung dengan catatan harus konsisten dengan filosofi PPSP. Tidak bisa mereka hanya memberikan tanpa adanya suatu ikrah. Tidak bisa memberikan bantuan tanpa adanya strategi sanitasi. Dan tidak bisa mereka hanya memberikan bantuan konsultan untuk membuatkan sistem itu. Nggak boleh. Sistem itu harus lahir dari kebutuhan pemerintah kota dan kabupaten. Untuk itulah maka urusan rumah tangga kota kabupaten yang paling tahu adalah pemerintah kota dan kabupaten. Apa sebenarnya harapan kita? Kita ingin kesadaran masyarakat, perubahan perilaku masyarakat. Kita ingin membangun kualitas generasi masa depan yang lebih baik. Untuk itulah maka mari kita bangun sinergi secara vertikal dan horizontal guna meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan sanitasi demi sanitasi Indonesia yang lebih baik, demi masyarakat kita, dan kita ingin tingkatkan kualitas mereka. Itu harapan kita. Tanpa kerjasama dan dukungan dari seluruh stakeholders yang ada, maka ini semua hanya angan-angan. Tapi saya yakin bahwa ini semua bisa terwujud karena kita semua mempunyai komitmen bagaimana kita membangun sanitasi kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan esok harus lebih baik dari hari ini. Mari sama-sama kita wujudkan. Terima kasih. Jangan